dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita satu hati dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas kebaikan kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua itu karena kebaikan dan kasih-Mu. Dan kami bersyukur juga Engkau menempatkan kami ada di negeri tercinta Indonesia. Kami tahu Tuhan ini bukan secara kebetulan. Tapi ada rencana Engkau yang besar bagi kami Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami mau berdoa bagi negeri tercinta kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami dan kami mau memberkati negeri tercinta kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah menolong negeri kami Tuhan melewati masa-masa yang sulit, yaitu masa-masa pandemi Tuhan. Dan saat ini kami boleh keluar Tuhan sebagai pemenang Tuhan, walaupun kami tahu COVID masih ada, tetapi kami percaya Tuhan tangan Tuhan tetap ada di negeri ini. Engkau yang akan menolong Tuhan hingga pandemi akan berakhir dan tidak ada di negeri Indonesia ini lagi. Dan kami juga berdoa untuk ekonomi negeri ini Tuhan, walaupun tahun ini dikatakan tahun yang gelap Tuhan, tetapi kami dengan iman kami mau perkatakan bahwa tahun ini adalah tahun berkat bagi negeri tercinta kami Tuhan. Ada berkat-berkat khusus yang Engkau akan lakukan di negeri tercinta kami ini. Oleh karena itu kami serahkan pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri, kepala daerah Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin yang terdekat dengan kami Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau beri hikmat kepada mereka Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Biar mereka mau melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Dan mereka mau melakukan bagian mereka Tuhan untuk kesejahteraan ini boleh terjadi di negeri kami. Engkau berkati para pemimpin kami Tuhan. Biar mereka dapat bersatu hati melakukan bagian mereka dan nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan di negeri tercinta ini. Kami juga berdoa untuk Pentakosta ketiga Tuhan. Kami percaya Tuhan akhir zaman ini Engkau sedang melakukan hal-hal yang besar. Akan ada penuaian jiwa yang besar-besaran Tuhan terjadi di negeri tercinta kami, bahkan sampai ke ujung bumi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan biarlah Pentakosta ketiga boleh melawat setiap gereja-gerejamu. Bangkitkan gereja-gerejamu, bangkitkan anak-anakmu Tuhan, sehingga dengan penuh dengan Roh Kudus-Mu mereka dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah ada kebangkitan juga dalam generasi Yeremia Tuhan. Kami percaya di akhir zaman ini Tuhan, Engkau akan pakai setiap generasi-generasi Yeremia boleh tampil Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Melalui mereka banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan datang kepadamu. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko.
dan juga ketiga wakil gembala yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Biarlah Engkau beri kesatuan hati di antara mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Satu roh Tuhan, mereka dapat menjalankan visi yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan Tuhan panggilan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka Tuhan. Sehingga Pentakosta ketiga boleh terjadi dengan dahsyat Tuhan. Dan melalui Indonesia akan mengalir berkat Tuhan sampai ke ujung bumi Tuhan. Engkau pakai mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan juga kami memberkati Tuhan Ketua Rayon 1G Tuhan, Bapak Insinyur Yohanes Raja Guguk beserta wakilnya Bapak Sabto Edi Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, urapi mereka dalam mereka memimpin Rayon 1G ini. Biarlah visi misi yang baru Engkau karuniakan bagi mereka Tuhan. Sehingga Rayon 1G ini boleh bertumbuh Tuhan. Akan muncul cabang-cabang yang baru Tuhan, ranting-ranting yang baru. Akan pertumbuhan iman terjadi di Rayon 1G Tuhan. Bahkan gembala-gembala cabang Tuhan, gembala-gembala ranting Tuhan, yang sudah Engkau percayakan untuk menggembalakan setiap jemaatnya Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka, urapi mereka di akhir zaman ini dengan urapan yang luar biasa. Sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa diselamatkan datang kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di Rayon 1G. Kami perkatakan Tuhan, setiap jemaat-jemaat Rayon 1G akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Engkau akan bangkitkan roh mereka Tuhan, memiliki roh yang takut akan Engkau Tuhan, roh yang mengasihi Engkau Tuhan, dan mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Mereka mau beri hidup mereka untuk melayani Engkau, sehingga melalui kehidupan mereka banyak jiwa-jiwa diselamatkan datang kepadamu. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati mereka apapun yang menjadi pergumulan masalah mereka. Kami percaya Tuhan, ada jalan keluar di dalam Engkau, ada kemenangan di dalam Engkau, ada mujizat-mujizat yang besar Tuhan akan lakukan melalui kehidupan mereka. Biarlah apa yang menjadi doa dan pergumulan mereka Engkau boleh jawab Tuhan. Bahkan mereka semua akan tetap tekun melayani Engkau, setia kepada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan mereka akan digenapi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ini dan kami percaya Engkau telah menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya hari ini Tuhan dahsyat di tengah-tengah kita lebih lagi. Katakan amin. Karena kita percaya hari-hari ini kita mau bangkit untuk menjadi pemenang. Katakan yes. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Oh, Kau dahsyat ya Tuhan. Yuk katakan bersama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Yuk maju sama-sama. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah lagi dari awal sama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Yang mau katakan amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, kemuliaannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya, amin, dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan. Yuk maju sama-sama. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan,
kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan. Yuk maju sama-sama. Hop. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah atas hidup setiap kami Tuhan. Mujizat-Mu terjadi. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang sama-sama. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu. Sekali lagi, ayo maju sama-sama. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang percaya kita lebih dari pemenang, katakan amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali.
Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oh Rabaya Syanda Barala Barala Barala. Kami datang di hadirat kudus-Mu ya Tuhan hari ini. Dan kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu bekerja dalam kami. Waktu kami angkat tangan kami, waktu kami memuji Tuhan, mujizat terobosan pasti terjadi dalam kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau tinggalkan semua beban hidup setiap kami. Dan hari ini kami mau fokuskan hati setiap kami untuk memandang wajah-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau segala-galanya buat setiap kehidupan kami. Tak tergantikan kehadiran-Mu dalam kami ya Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Kami sayang sama Tuhan. Kami merindukan kebaikan-Mu. Kami merindukan kasih-Mu. Curahkan Roh-Mu lebih lagi. Bangkitkan roh kami Tuhan.
Bangkitkan roh kami hari ini. Biar waktu kami menyembah Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan-Mu menutupi hidup setiap kami Tuhan. Dan kami mau bawa korban syukur kami kepadamu. Hikarabaya syantakaya naralamaya naralamaya syandatapu. Orabaya karadamaya naralamaya naralabakaya dadadadabaya syandaralamaya naralamaya narala. Orabaya ralabakara dadadabaya 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 ralabaya dadanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Panggil dia Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Panggil nama Yesus sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kami cinta Engkau ya Tuhan. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal sama-sama katakan Yesus, Yesus. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Engkau Tuhan. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian hidup setiap kami. Oh yes Lord, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya Kau yang layak ya Tuhan, pujian, kemuliaan. Biar musik menyembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Engkau baik. Oh rabaya syadara labara labala 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 labur. Yes. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau terus menyembah Tuhan dalam setiap kesempatan hidup kami. Kami gak mau lepas daripada kasih-Mu ya Tuhan. Ku mau memujimu, sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih lagi, mari angkat tangan sama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dara labaya dara labaya dara labaya syande inana mara labaya dara labaya syandara labara 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 labaya dara labaya syandamu. Yesus Tuhan, Kaulah Raja, kami menyembah-Mu di tata Tuhan. Lawan
Lord, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Yes, ya Tuhan, kami rindu Engkau lebih lagi Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi, amin, penuhi hidup setiap kami. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Lebih lagi, angkat tangan sama-sama, katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu,
lebih lagi. Yang saudara kejar Tuhan, kejar Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, yes Lord. Engkau Tuhan, pujianku. Mari kita bangkit diri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kemuliaanku, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat. Haleluya. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu ya Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ya daralabaya syandaralamaya naralamu. Terima kasih Tuhan, namamu bersyukur pada hari ini Tuhan, boleh ada di tempat ini untuk memberitakan kasih-Mu kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat gagah kami, tetapi kami percaya ya Tuhan, itu semua oleh karena kasih anugerah-Mu Yesus. Tuhan, tolong berikan kami ya Tuhan kekuatan di hari-hari yang semakin hari semakin jahat ini, karena kami tidak mungkin mampu untuk melewatinya dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami percaya oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami mampu untuk melakukannya. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kiranya ya Tuhan, Kau berikan hati seorang hamba dan telinga seorang murid, sehingga kami boleh duduk diam di bawah kaki Dian-Mu untuk mendengarkan setiap isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar apa yang menjadi firman-Mu, itu boleh menjadi pelita di dalam setiap langkah-langkah hidup kami ya Tuhan, sehingga menjadi kekuatan baru bagi setiap kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan Kau berikan kekuatan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap perkataan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan boleh menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu, dan tentunya ya Tuhan boleh menjadi kekuatan yang memberkati bagi setiap saudara-saudara kami yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya bisa bertemu dengan saudara, walaupun hanya melewati media, tetapi saya yakin dan percaya bahwa media tidak menjadi penghalang bagi kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, terutama khusus untuk keluarga besar Rayaan 1G, dan juga saya berterima kasih kepada Pastor Joe yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Karil Orbentari ya. Saya melayani di Ngabang ya, Kota Ngabang ya, tepatnya di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya melayani di bawah naungan pengembalaan Bapak Pendeta Lorianto ya, di mana di sini saya melayani di bidang pemuda, dan saya juga melayani di bidang musik. Dan
Dan kadang-kala juga saya melayani di bidang anak-anak ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kudus sekolah minggu, ya saya turun untuk membantu pelayanan di sekolah minggu juga. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin hanya itu saja perkenalan singkat dari saya. Semoga melalui perkenalan ini kita semakin dekat. Mari kita langsung saja membuka pembahasan firman Tuhan kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Ya, Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Di sini tertulis bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Puji nama Tuhan. Begitu luar biasanya firman Tuhan ini ketika berbicara mengenai janji-janji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita ketahui bahwa ada begitu banyak sekali goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Di mana di tahun 2019 awal mula dari goncangan yang begitu besar ya, COVID-19 terjadi, menyebar di seluruh dunia, sehingga ada begitu banyak sekali negara-negara yang akhirnya mengkarantinakan negara mereka untuk melarang orang-orang yang dari luar ya untuk datang ke negara mereka. Nah, sampai pada akhirnya virus corona ini menyebabkan begitu banyak sekali orang-orang meninggal. Secara manusia mungkin kita takut ya, dan juga merasa khawatir dengan apa yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika pada hari ini kita ada di tempat ini, itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, terutama mengenai janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat sampai hari ini, sampai titik ini, kita bisa melewati tahun demi tahun sehingga kita boleh memasuki tahun 2023 ini. Penyertaan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita secara penuh itu harus percaya bahwa Tuhan pasti akan melindungi kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengenai renungan kita pada hari ini itu berbicara mengenai berpegang pada janji Tuhan. Kenapa kita harus ya berpegang pada setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Karena sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 12 ya, ayat yang ke-7 itu, janji Tuhan adalah janji yang murni Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika ia berjanji, ia pasti akan menepatinya. Yang setuju katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dan kerjakan supaya kita itu dapat secara penuh berpegang dan tidak goyah pada setiap janji-janjinya? Karena nggak mungkin kalau misalnya kita hanya duduk diam gitu ya, tidak melakukan apa-apa, tentu kita akan goyah dan tidak mampu untuk berpegang pada janjinya. Makanya oleh sebab itu, hal pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita ingin sungguh-sungguh pegang kepada janji Allah adalah dengan menyerahkan kehidupan kita secara penuh, di mana kita harus percaya pada otoritas Allah sebagai pemegang janji. Mari kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nah, di sini dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji Tuhan. Wow, sungguh luar biasa bahwa apa yang sedang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, di mana Ia sedang menjanjikan sesuatu rancangan yang begitu luar biasa bagi setiap saya dan saudara, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan hari-hari ini. Karena itu makanya otoritas Allah itu sebagai pemegang janji merupakan sesuatu hal yang mutlak Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana kalau kita perhatikan bahwa hari-hari ini banyak sekali manusia yang berjanji tetapi pada akhirnya mengingkarinya, karena mereka tidak punya kuasa, tidak punya otoritas untuk menggenapi setiap perkataan-perkataan mereka. Nah, hanya Allah saja yang benar-benar memegang otoritas untuk tidak sama sekali mengingkari janjinya. Ketika dia berkata A, ia tetap akan menggenapi apa yang ia katakan. Nah, rancangan yang Allah janjikan pada kita dari dulu sampai hari ini merupakan rancangan keselamatan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah, karena di sini dikatakan damai sejahtera ya, rancangan damai sejahtera yang artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak
mengandung hal-hal yang akan membahayakan kita. Tuhan tidak ingin merencanakan sesuatu hal yang jahat atau sesuatu yang dapat membuat kita itu binasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang artinya kita itu tidak perlu takut dan khawatir dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Walaupun banyak goncangan, walaupun banyak bencana, tetapi kita tetap percaya janji Tuhan akan selalu menyertai kita. Karena janji Tuhan ada untuk keselamatan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, Saudara, Allah punya otoritas tinggi dalam menggenapi rancangan-rancangan janjinya dalam hidup kita. Nah, otoritas itu terlihat dari penggenapannya atas setiap janji-janjinya, terutama untuk bangsa pilihannya, ya, baik itu bangsa Israel dan juga kepada setiap orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ya, untuk memimpin bangsa Israel atau orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai penyambung lidahnya, dipakai oleh Tuhan, ya, di mana mereka sudah mengalami bagaimana penggenapan demi penggenapan janji itu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka yakin dan percaya bahwa apa yang sudah mereka alami itu sesuatu yang nyata dalam kehidupan mereka. Nah, percayakah Saudara bahwa hari-hari ini pun kita pasti akan mengalami hal yang sama, di mana kita akan mengalami yang namanya penggenapan janji Allah itu kepada diri kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, kita bisa mengambil salah satu contoh di dalam salah satu figur yang begitu luar biasa, ya kita sebut namanya Yosua, gitu ya. Dimana kalau kita melihat karakter daripada Yosua ini sendiri, dia merupakan pribadi yang begitu taat dan takut akan Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan berikan, Tuhan firmankan kepada dia tidak pernah ragu untuk tunduk kepada otoritas Allah. Karena ia percaya bahwa otoritas Allah itu adalah otoritas yang paling tinggi dalam kehidupannya. Sehingga ketika Tuhan meminta dia untuk melangkah, dia tidak ragu. Nah, kalau kita lihat ada salah satu testimoni yang dimana Yosua itu mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tunduk kepada otoritas Allah lah, bahwa mereka pada hari itu bisa sampai kepada tanah perjanjian. Nah, kita bisa melihat itu di dalam kitab kita Yosua. Yosua pasal 23 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semuanya. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ini Yosua mengingatkan kembali agar mereka itu tunduk kepada setiap perintah Tuhan, yang artinya bahwa otoritas Tuhan itu harus ada di atas mereka. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu, serta mengakui nama Allah mereka dan sumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Nah, ini salah satu ingatan, ya, kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel pada saat itu jangan sampai mereka berpaling daripada Allah. Makanya Yosua mengingatkan, jangan sampai mereka berpaling daripada Allah, jangan sampai mereka keluar daripada setiap cita-cita Tuhan. Nah, oleh sebab itu mereka harus benar-benar tunduk kepada otoritas Tuhan, karena kunci daripada penggenapan daripada janji itu adalah mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih oleh Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa tunduk kepada otoritas Tuhan, ya, memungkinkan kita untuk mengalami yang namanya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita perlu tuntunan Tuhan. Kalau kita menuntut diri kita sendiri, tidak mungkin kita akan mengarah kepada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita hanya akan menjerumuskan diri kita kepada janji-janji yang disediakan oleh dunia. Nah, sehingga kita terombang-ambing ke sana dan kemari. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita belajar fokus kepada setiap janji-janji Tuhan, supaya janji Tuhan yang ada, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu, yang merupakan otoritasnya lah, yang akan menggenapi itu di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-8, bahwa Ia mampu untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, poin yang kedua, mari kita buka di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saya ulangi, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Wow, luar biasa Saudara. Di mana poin pertama tadi kita membahas atau ya mengajarkan kepada kita untuk tidak ragu kepada setiap
apapun yang menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, terutama terhadap otoritas Allah, jangan sampai kita ragu kepada otoritas Allah. Nah, sebagai bukti kuat kepada kita bahwa janji Allah itu dapat dipercayai, dan hal itu sesuai dengan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 12 ayat 7 bahwa janji Tuhan itu murni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemurnian daripada janji itu dibuktikan di dalam suatu pribadi, dan pribadi itu adalah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Artinya bahwa penggenapan janji Allah itu semua yang selama ini dialami oleh bangsa Israel, ya, dengan setiap orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan sebagai penyambung lidah, ya. Pada hari ini kita boleh merasakannya, penggenapannya di dalam pribadi Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara, kenapa Yesus akhirnya menjadi penggenapan akan janji-janji Allah? Apa tujuan Allah untuk hal itu? Dari semua rancangan-rancangan yang sudah Tuhan siapkan, kalau kita pikir baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua selalu merancangkan apa yang baik untuk kita. Dan tentunya tujuan akhir daripada rancangan Allah itu menuju kepada keselamatan setiap umatnya. Ketika Yesus lahir, maka setiap janji-janji Tuhan akhirnya sudah sepenuhnya dinyatakan dan digenapi dalam pribadi anaknya. Maka sesuai dengan apa yang tertulis, ya, di dalam kitab Yeremia tadi, pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, bahwasanya bahwa rancangan janjinya adalah rancangan damai sejahtera, ya, yang artinya Allah mengutamakan keselamatan hidup kita, saudara dan saya, di dalam setiap janji-janjinya. Dan saudara, Yesus Kristus menjadi bukti akan janji Allah yang terfokus kepada rancangan keselamatan yang sudah dipersiapkan oleh Allah itu sendiri. Di mana ketika kita percaya bahwa Allah Bapa, ya, mempersiapkan Yesus agar kita itu dapat diselamatkan melalui setiap janji-janjinya. Jadi semua janji itu sudah terfokus kepada Yesus, pribadi Yesus itu sendiri. Nah, makanya dikatakan bahwa Kristus itu adalah ya. Nah, kenapa dikatakan ya dan amin? Nah, mari kita pahami dari kata ya dulu, saudara. Nah, ya itu karena sudah dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah turun ke dunia sebagai bukti janji keselamatan, ya, pada kita. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu lagi untuk mengharapkan segala sesuatu hal yang lain di luar daripada janji-janji yang sudah pernah kita baca. Jadi di sini Allah ingin kita itu fokus saja kepada pribadi, satu pribadi yang dimana hal itu sudah digenapi di dalam dirinya, yaitu pribadi Yesus Kristus. Nah, semua janji Allah, ya, akan diberikan kepada kita seperti firman Tuhannya yang berkata di dalam Matius 6 ayat 33, di mana bunyinya itu seperti ini, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Nah, coba saudara kita perhatikan kata-kata tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, ya. Apa yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah, gitu ya. Sehingga segala sesuatu akan pada akhirnya ditambahkan kepada kita semua. Nah, maksudnya di sini adalah kita menjadikan Yesus, ya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita, di mana kita menempatkan pribadi Yesus sebagai prioritas utama kita. Nah, jadi kita nggak perlu lagi mengutamakan hal-hal yang lain selain Yesus. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi bagi kita untuk melihat atau mengarahkan hati kita kepada hal-hal lain di luar daripada pribadi Yesus itu sendiri. Hanya fokus kepada Yesus saja. Maka semua janji itu akan diberikan kepada kita yang percaya. Katakan amin, puji nama Tuhan. Nah, kemudian kata amin, saudara. Nah, kata amin ini menjadi sesuatu perwujudan, ya, daripada keyakinan kita dan rasa percaya kita kepada kasih dan kesetiaan Allah Bapa yang sudah rela memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Yesus dengan rela mau menebus setiap kesalahan kita, sehingga hubungan kita dengan Allah Bapa itu akhirnya diperbaiki, saudara. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Saudara, dalam hal ini kita perlu ketahui bahwa ketika kita menyatakan amin, kita bukan hanya sekedar percaya, saudara. Jadi, melainkan juga kita itu harus bertindak nyata di dalam merealisasikan iman kita. Jadi tidak cukup kita katakan, oh Tuhan, aku percaya, ya. Jadi tidak cukup dengan kita berkata bahwa Tuhan,
Aku sungguh-sungguh mengasihi dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku ya Tuhan. Tetapi dalam suatu tindakan kita tidak mewujudkan itu. Kita hanya merealisasikan itu melalui setiap perkataan kita saja. Tapi melalui tindakan kita tidak ada yang kita lakukan. Nah, bagaimana bentuk daripada tindakan yang harus kita lakukan jika memang kita ingin mewujudkan kata amin itu sebagai bentuk percaya, sebagai bentuk keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu bagi setiap orang yang baru pertama kali bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, hal yang perlu dilakukan yang pertama memang dengan yakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua adalah dengan berserah penuh, di mana ia menyerahkan diri mereka untuk dibaptis secara selam. Jika di dalam sinode kita hanya mengakui baptisan itu secara selam. Jadi kita harus melakukan baptisan secara selam, di mana bukti baptisan itu sebagai bentuk penyerahan penuh kita untuk bertobat, ya, menerima pertobatan, dan akhirnya kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu poin yang kedua, di mana ketika kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin di dalam Kristus, di mana ya karena memang Yesuslah satu-satunya penggenapan dari setiap janji-janji Tuhan, di mana kita harus belajar untuk fokus kepada Tuhan kita, hanya fokus kepada pribadi Yesus, sehingga semua janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita, dan kita wujudkan itu melalui tindakan pertobatan kita kepada dirinya, di mana kita mau menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Baik saudara, kita lanjut di poin yang ketiga, ya, poin terakhir daripada pembahasan firman Tuhan kita kali ini. Mari kita lihat di dalam Yakobus, ya, 2 ayat yang ke-26, di mana selain daripada apa yang harus kita percayai, maka kita juga harus mengerjakan bagian kita. Jadi iman, apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, harus kita realisasikan agar janji itu tergenapi dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Wow, sangat tegas sekali saudara, bahwa tubuh tanpa roh itu mati. Begitu juga dengan iman kita tanpa perbuatan kita adalah mati saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus pahami bahwa beriman aja untuk mengharapkan apa yang Tuhan sediakan mengenai janji-janjinya dalam kehidupan kita, itu belum cukup. Kalau misalnya kita tidak mau bergerak, kalau kita tidak mau mewujudkan itu melalui setiap tindakan-tindakan kita. Ketika kita berbicara mengenai janji, maka janji Allah itu adalah firman Allah. Nah, yang setuju katakan amin. Jadi janji Allah adalah firman Allah itu sendiri. Sesuai yang apa yang dikatakan dalam Roma 10 ayat ke-17, yang bunyinya itu, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman akan Kristus saudara. Jadi ketika seseorang mendengar firman Tuhan, iman itu timbul, yang artinya ketika seseorang mendengar janji Tuhan dalam kehidupannya bahwa Tuhan akan pelihara dia, iman itu timbul, di mana ia yakin dan percaya, oh ada harapan ketika dunia sedang tidak baik-baik saja. Nah, makanya perhatikan saudara, kata firman Kristus, bila kita berbicara tentang janji Allah, tentu sangat berkaitan dengan perkataannya, yaitu firman-Nya, yang artinya janji Allah adalah bagian daripada firman Tuhan itu sendiri, ya. Karena memang ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya Allah menciptakan semua isinya itu melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Jadi janji Allah adalah kata-kata firman dan iman itu timbul di dalam setiap hidup manusia oleh karena adanya janji Allah. Nah, sehingga di sini kita perlu perhatikan baik-baik, iman tidak cukup kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu tindakan nyata dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya berharap kepada janji Tuhan, tetapi kita perlu mewujudkan janji itu saudara. Nah, makanya di dalam Yakobus 2 ayat 17 sampai 18, di situ dikatakan bahwa, saya bacakan untuk kita semuanya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Wow, sungguh luar biasa. Di sini sangat jelas sekali
berbicara mengenai apa yang harus ditunjukkan, ya, apa yang harus kita perbuat. Jadi iman yang tidak diwujudkan dalam setiap perbuatan itu hakikatnya mati, saudara. Nah, makanya di sini kita diajak untuk mewujudkan setiap tindakan-tindakan kita. Iman yang sudah kita percaya kita tunjukkan melalui tindakan-tindakan yang nyata dalam firman kita. Seperti satu ilustrasi, seperti contoh ya, ketika kita melihat pribadi Abraham, yang dimana ketika pada saat itu Tuhan sedang ngobrol dengan Abraham. Allah berkata, Abraham, coba kamu hitung bintang-bintang yang ada di langit. Nah, secara manusia apa sih pentingnya menghitung bintang-bintang itu? Terus kata Tuhan bilang, sebanyak apapun bintang yang kamu hitung, sebanyak itulah keturunanmu, kata Tuhan. Kalau kita pikir secara manusia tidak ada relasi antara atau hubungan antara bintang dan keturunan. Karena kalau pengen banyak keturunan ya kita harus ya beranak 7. Nah, apa hubungannya dengan menghitung bintang? Tidak ada, saudara. Nah, oleh sebab itu, karena Abraham ini terkenal dengan ketaatannya, dengan imannya yang kuat. Udah, Abraham tidak banyak tanya. Abraham akhirnya menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya udah, dia akhirnya menghitung setiap bintang-bintang yang ada di langit, sampai akhirnya penggenapan akan janji Allah itu terjadi dalam kehidupannya. Wow, sungguh luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa iman Abraham yang begitu luar biasa kepada Allah mewujudkan janji sehingga tergenapi di dalam kehidupannya. Di mana keturunannya pada hari ini kita tahu ada begitu banyak sekali. Melalui keturunan Abraham, seluruh bangsa itu tersebar di seluruh bumi. Nah, dari hal kecil ini kita belajar bahwa jangan sampai kita tidak menghidupi iman kita. Karena walaupun hanya dalam tindakan kecil saja, Tuhan pasti akan perhatikan itu. Mari kita lakukan, jangan ragu untuk lakukan itu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi poin terakhir daripada firman Tuhan kita. Kita belajar bagaimana kita hari-hari ini harus berpegang teguh kepada setiap janji-janji Tuhan. Ya, sebelum saya mengakhiri khotbah pada hari ini, izinkan saya untuk bersaksi kepada kita semua. Hal ini terjadi ketika di masa-masa kecil saya, saudara, dimana pada saat itu ketika saya tidur, saya nggak tahu kenapa jantung saya merasa sakit begitu luar biasa. Nah, ini pengalaman pribadi saya ketika saya mengalami janji Tuhan. Ketika saya merasakan sakit yang begitu luar biasa, saya pikir pada saat itu saya akan mati, saudara. Karena biasanya saya tidak pernah merasakan sakit jantung. Karena yang biasanya saya alami itu hanya sakit pada kaki, ya, atau kepernapasan saya. Tetapi tidak tahu mengapa pada malam tersebut saya merasakan sakit yang luar biasa kepada jantung saya. Nah, singkat cerita saya mengingat apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu saya pada saat itu. Nah, guru sekolah minggu saya menyampaikan kepada saya, kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan pasti akan mewujudkan apapun yang kita doakan. Nah, karena saya dengan polosnya percaya, saya mulai berdoa pada saat itu. Saya berdoa, Tuhan, sambil memegang jantung saya dengan tangan saya, Tuhan, tolong saya, Tuhan, tolong saya nggak mau mati, Tuhan. Tanpa disadari, perlahan demi perlahan, jantung yang tadinya berdetak dengan begitu kencang, mulai perlahan kembali normal, saudara. Saya tidak lagi merasakan sakit yang begitu luar biasa yang bisa saya. Dari situ saya melihat, wow, benar ya, Tuhan yang saya sembah, yaitu Yesus, itu mampu untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Dan hal ini baru saya mengerti ketika saya dewasa, di mana hal itu memang tertulis dalam firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, begini bunyinya, saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wow, luar biasa janji Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, ketika pada saat itu saya diselamatkan, saya semakin yakin bahwa pada hari ini Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya tantang kita semuanya untuk berpegang teguh pada setiap otoritas Allah dalam kehidupan kita, di mana kita juga harus yakin dan percaya bahwa pribadi Yesus adalah bukti daripada penggenapan janji Allah untuk keselamatan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, puji nama Tuhan. Dan saya juga menantang untuk kita semua untuk mengerjakan apapun yang menjadi bagian kita selama kita hidup di dalam dunia ini, yaitu mengerjakan iman dan perbuatan
supaya janji Allah dapat tergenapi. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba bersyukur pada hari ini boleh memberitakan kasih-Mu yang begitu luar biasa mengenai janji-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh berpegang pada janji-Mu yang begitu luar biasa dengan berserah penuh kepada otoritas-Mu ya Tuhan sebagai pemegang janji yang mutlak, di mana Engkaulah yang satu-satunya sanggup untuk menggenapinya. Dan Tuhan ajari kami untuk terus percaya kepada pribadi yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan ajari kami ya Tuhan, dan berikan kami kekuatan agar kami mampu untuk menjalankan iman perbuatan kami dan kehidupan kami sehari-hari, walaupun hanya melalui tindakan-tindakan kecil, sampai Engkau percayakan dengan tindakan-tindakan yang besar, sehingga pada waktunya tiba ya Tuhan, kami boleh merasakan penggenapan janji-janji-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, melalui berkat yang berasal daripada-Mu. Mari kita angkat tangan semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan berdoa untuk kita semuanya. Biarlah damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa Surgawi selalu melingkupi kita sekalian pada hari ini. Dan biarlah damai sukacita, kasih karunia yang berasal daripada Yesus Kristus yang menjamin keselamatan kita. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu menolong, melindungi-Mu dengan apapun saja yang Kau perbuat, apapun yang Kau kerjakan hari-hari ini. Tuhanlah yang membuat Engkau berhasil dan beruntung. Diberkatilah setiap pelayanan-Mu, diberkatilah setiap keluarga-Mu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan-Mu, dan diberkatilah buah kandung-Mu. Apa saja yang Kau perbuat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.